diberi kecukupan, kemudahan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan bulan Ramadan ada satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, menceritakan dawuhnya Allah. Berarti ini kategori hadis qudsi, dawuhnya Allah, firman Allah, tetapi bukan termasuk Al-Quran. Karena Al-Quran itu disebut Al-Quran ketika redaksinya itu dari Allah, diriwayatkan secara mutawatir bahwa itu adalah Al-Quran. Adapun firman Allah yang redaksinya itu terserah dari Rasulullah. Kalau Al-Quran Rasulullah tidak bisa merubah meskipun hanya satu huruf. Tapi kalau redaksinya itu terserah Rasulullah, yang penting maknanya. Kemudian tidak diriwayatkan secara mutawatir tapi secara ahad. Secara mutawatir itu artinya dari banyak sahabat kepada banyak tabi'in kepada banyak tabi'it tabi'in kepada banyak generasi di bawahnya, tobakoh di bawahnya, sehingga orang yang sedemikian banyak itu sepakat mengatakan itu Al-Quran, dan tidak mungkin orang dengan jumlah banyak di tiap tingkatan sahabat, tingkatan tabi'in, tabi'in itu sepakat dusta, tidak mungkin lah, itu mutawatir. Kalau ahad itu dari Rasulullah mungkin hanya 1-2 sahabat yang meriwayatkan. Dari sahabat mungkin 1-2 tabi'in yang meriwayatkan. Lah niku ahad. Al-Quran tidak yang seperti itu. Sehingga kemurnian Al-Quran itu sesuatu yang absolut pasti, karena diriwayatkan secara mutawatir bahwa itu memang Al-Quran. Lah niki hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kullu amali ibni adama lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal ibadahnya manusia sebagai anak cucunya Nabi Adam itu lahu, miliknya, kembali kepadanya, tercatat atas nama dirinya, dia yang pegang catatannya nanti di hari kiamat. Niku kullu amali ibni adam lahu illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu milikku, urusanku, aku yang memegang catatannya, dan aku sendiri nanti yang akan memberikan balasan atau pahala kepadanya.
niki tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Memaknai hadis ini para ulama seperti yang disebutkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thoriqil Akhirah itu berbeda-beda sampai 50 pendapat yang berbeda terkait apakah makna dari hadis ini. Yang menarik seperti yang disampaikan di dalam kitab Mughnil Muhtajnya Imam Ahmad Khatib Asy-Syirbini, ulama Mesir tahun 1000-an Hijriah. Beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Taqiyuddin As-Subki, dulu pernah menjadi qadhi di negeri Syam, wafatnya juga di Mesir, wafat tahun 660 Hijriah. Beliau menukil dari pendapatnya Imam Sufyan ibnu Uyainah, salah satu gurunya Imam Syafi'i, wafat tahun 198 Hijriah. Kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, makna dari hadis tersebut begini: nanti pada hari kiamat, amal perbuatan ibadah kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu rawan direbut oleh orang lain yang pernah dia dolimi. Potensinya itu besar, pahalanya akan diambil oleh orang-orang yang pernah dia dolimi. Ini selaras dengan hadisnya Nabi yang lain yang menceritakan orang-orang yang bangkrut. Manil muflis, kata Rasulullah, siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, ya orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya pekerjaan. Oh, bukan itu. Umatku nanti di hari kiamat yang bangkrut itu adalah orang yang ketika mati dia membawa pahalanya sholat, dia membawa pahalanya zakat, pahalanya haji, pahalanya umroh dan lain-lain. Tapi di saat yang sama dia juga membawa dosa kedzoliman kepada saudaranya yang lain, min irdihi au malihi, baik dolim terkait kehormatan ataupun terkait harta benda. Wa daraba hadza wa safaka hadza wa syatama hadza, dia pernah memukul, dia pernah mencaci, bahkan dia pernah membunuh atau mengambil hartanya orang lain. Nggih, utang durung dibalik-balikno sampai mati. Nggih. Itu nanti dia di hari kiamat, di sana itu tidak berlaku uang. Fa innahu laisa samma dinarun wala dirhamun. Apa yang disampaikan Imam Taqiyuddin As-Subki tadi itu, menukil Imam Sufyan ibnu Uyainah tadi itu selaras dengan ini, bahwa nanti di hari kiamat amal ibadahnya manusia itu potensi direbut. Karena tidak ada dinar dirham, maka yang menjadi sesuatu yang bisa mendamaikan itu adalah pahala atau dosa itu, barternya itu. Kalau di dunia masih bisa dengan harta, damai ya damai. Itu pihak, salah satu pihak memberikan harta kepada pihak yang lain.
Bahkan di dalam syariat seperti itu juga ada. Misalnya kasus pembunuhan, itu pihak keluarga korban bisa memberi maaf kepada yang membunuh dengan cara yang membunuh itu memberikan kompensasi namanya diat, yaitu membayar denda senilai 100 ekor unta. Itu yang kita sering kadang ketika mengikuti berita ada seorang tenaga kerja Indonesia yang membunuh di Saudi, itu tebusannya beberapa miliar, itu 4 miliar atau berapa, itu seharga 100 ekor unta, diat namanya. Artinya kalau ada itu, orang itu bisa lepas dari kisos, tidak jadi dipancung. Artinya uang itu seringkali menjadi juru damai. Pihak-pihak yang bertikai, wis damai itu artinya ada yang memberikan kompensasi dengan uang. Tapi di akhirat tidak. Kalau di dunia niku ngonten niku. Sehingga ada ungkapan itu dari orang-orang itu, bil fulus kullu syai'in mulus laisal fulus inte manfus. Dengan uang itu semuanya mulus, tanpa uang wah bisa mampus. Sehingga orang itu kalau punya uang seringkali pede luar biasa, wis tenang aja beres, pokoknya nyekel duit wis beres. Nah itu di dunia. Di akhirat tidak seperti itu. Di akhirat tidak seperti itu. Makanya di tempat, di hadis yang lain Kanjeng Nabi juga menyarankan, ini sesuai semua, karena ulama itu di dalam berpendapat, jangankan berpendapat berpikir, bertindak, bicara itu selalu ada barometer keilmuan yang ilmiah, amaliyah, yang bisa dipertanggungjawabkan. Quran hadisnya itu selalu tidak ditinggal. Itu juga selaras kita dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, mumpung di dunia jangan sampai nanti terlambat ketika di hari kiamat. Mangkana indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu. Siapa yang di dunia ada kedoliman kepada saudaranya yang lain, maka cepat-cepatlah minta halal, falyatahallal. Lalu di negeri kita ada istilah halal bihalal, itu nggih mengambil dari dawuhnya Nabi niki. Mboten enten nduk liyane Indonesia istilah halal bihalal itu ndak ada, Pak. Yaitu ulama kita itu mengambil dari sabdanya Nabi, siapa yang punya kedoliman kepada saudaranya yang lain falyatahallalhu, maka hendaknya dia segera minta halal, maksudnya minta maaf. Kalau terkait harta benda ya minta dihalalkan. Kemarin waktu sampean pulang saya lihat di depan rumah sampean itu mangganya itu kok gantung besar-besar dan sudah masak. Daripada nanti jatuh mubazir, sampean mudik baliknya itu masih lama, saya petik, Pak. Iki kali riyo silaturahim yo karo menyampaikan sesuatu minta halal. Saya makan 3 kemarin itu. Nah niku minta halal. Falyatahallalhu. Supaya nanti tidak terjadi, karena mekanisme di sana itu SOP-nya itu kalau ada orang yang dolim, terus yang didolimi ini di dunia belum menghalalkan, belum meridhokan, merelakan, yang dolim ini tidak pernah minta maaf, yang didolimi belum pernah memberi maaf, merelakan, itu nanti di akhirat dia pasti akan menuntut. Dan di sana tidak ada harta yang bisa dijadikan alat damai. Yang ada adalah ibadahnya orang yang dolim ini akan diambil pahalanya. Kenapa?
karena catatannya dia yang pegang. Catatannya itu dia ini yang pegang. Orang yang dolim itu pegang. Kullu amali bni adama lahu. Sehingga mana pahalamu? Oh ini masih banyak, diambil lagi. Datang lagi orang yang pernah didolimi yang lain, diambil lagi. Terus begitu. Semakin banyak orang yang pernah dia sakiti, dia curangi, dia dolimi. Lah niki berarti tadi pejabat ten mriki, Pak. Sekali dolim niku yang didolimi ya orang satu wilayah yang dia pimpin itu. Maka yang menuntut nanti itu ya wong sak negara iso nuntut kabeh, Pak. Amale gak sepiro entek. Ketika pahalanya habis, nggih. Standar SOP-nya di akhirat itu dosanya orang yang didolimi ini ganti. Karena pahalanya sudah tidak ada ini. Mau diambil, mau diberikan sudah tidak ada. Maka ganti dosanya orang yang dia dolimi ini, diambil fayulqa ilaihi, dilemparkan kepada orang yang dolim ini. Itu mekanismenya di akhirat begitu. Karena tidak ada dinar dirham lagi. Sudahlah, maafkan saya, ini saya ada sesuatu untuk Anda. Nah itu bisa selesai kasus itu. Dengan pemberian yang besar orang bisa berubah pikiran. Tapi di sana tidak bisa. Lah pada saat seperti ini puasa itu datang. Fa innahu li, karena puasa ibadah. Puasa itu ibadah yang amalnya itu tidak bisa dicatat oleh malaikat. Malaikat tidak bisa mencatat pahalanya puasa panjenengan niku, Pak. Karena apa yang mau dicatat dari puasa itu? Puasa itu tidak ada gerakan yang wajib, tidak ada doa yang wajib. Beda dengan sholat, tidak ada tempat yang khusus. Malaikat itu tidak tahu isi hati seseorang, itu tidak tahu. Yang tahu isi hati seseorang itu hanya Allah dan orang itu sendiri. Malaikat tidak dikasih tahu. Sehingga apa yang dicatat malaikat, tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, tidak ada doa yang wajib. Misalnya seperti Fatihah dalam sholat, tahiyat, sholawat, salam. Dalam ibadah puasa tidak ada. Ibadah puasa itu ibadah yang tanpa melakukan apa-apa, tanpa membaca doa apa-apa, bahkan tanpa mengeluarkan harta apa-apa seperti zakat, harus ada harta yang dikeluarkan. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta dari mereka. Pasti ada harta yang dikeluarkan zakat itu. Lah, puasa itu ndak ada, atau haji harus berangkat ke tanah suci. Wukuf yo harus di tanah Arafah, ndak bisa di luar tanah Arafah. Wis aku tak wukuf di Masjid Baitul Iman saja, tidak bisa, tidak disebut wukuf. Tawaf yo harus mengelilingi Ka'bah, tidak bisa panjenengan sambil keliling mall, lalu diniati tawaf, tak niati tawaf pisan muter-muter ket mangka ketemu apa yang dicari, muter pasar ndak ketemu ibu-ibu, terus diniati wis tak niati tawaf. Cek bernilai ibadah, tidak bisa. Lu kan innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat pun ada aturan-aturannya. Berangkat haji harus ke sana. Lah puasa itu tidak ada ketentuan-ketentuan seperti dalam ibadah yang lain, itu tidak ada. Bahkan puasa itu disambi turu nih loh. Disambi turu, nopo disambi turu itu dikerjakan sambil tidur. Dikerjakan itu dalam tanda kutip, karena puasa tidak ada yang dikerjakan. Disambi turu niku tetap disebut ibadah puasa. Sampai Rasulullah menyampaikan sabdanya yang sangat terkenal, sebab niki sabda yang paling cocok bagi orang puasa niku. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah.
Ini tidak ada Pak. Dalam ibadah yang lain tidak ada. Naumul haji ibadah, tidurnya orang yang sedang haji itu ibadah, tidak ada. Naumul muzakki ibadah, tidurnya orang yang berzakat itu ibadah, tidak ada. Apalagi naumul musolli, tidurnya orang yang sholat itu ibadah. Wah, ini isok batal malan sholat. Itu hanya ada di dalam ibadah puasa. Padahal puasa itu ibadah yang tidak melakukan apa-apa. Ya jal nih, tidak ada ibadah seperti puasa itu. Tidur saja dihitung puasa. Karena puasa itu modalnya cuma imsak, ngempet, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri. Padahal tiga-tiganya niki halal. Makanannya sendiri, minumannya sendiri, di dalam kulkasnya sendiri, di rumahnya sendiri, yo istrine dewe. Niki sesuatu yang halal semuanya Pak, bukan yang dilarang. Baru dilarang itu ketika puasa, dan orang ini rela melakukannya betul-betul lillahi ta'ala. Betul-betul lillahi ta'ala orang yang berpuasa itu. Buktinya apa? Di rumah itu ndak ada orang, ndak ada tamu, ndak ada orang lain. Kulkas yo gak dikunci. Niku nek belum datang waktu maghrib, panjenengan buka kulkas makan minum napa mboten? Tidak, padahal ndak ada orang yang tahu Pak. Cara jenengan makan, jenengan minum, tetangga itu tetap nganggep jenengan puasa. Nggih. Orang itu menganggap puasa, tapi tidak kita lakukan nih loh. Hebatnya poso niku ten mriku. Orang bisa ikhlas, orang bisa sabar. Dengan puasa itu orang bisa sabar. Yang katanya saya itu orang yang tidak sabaran, itu kalau dia puasa langsung menjadi orang yang sabar. Buktinya dia bisa menahan dirinya, tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Isok nahan niku jenenge sabar. Kata baginda Nabi dalam hadis yang lain, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari kesabaran. Orang bisa puasa itu berarti dia bisa sabar. Itu sebabnya puasa itu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, untukku, karena hanya ikhlas karena Allah. Dan catatannya tidak diserahkan kepada hamba atau malaikat, itu enggak. Sehingga malaikat yang menjadi pengadil di sana, petugas keadilan di akhirat itu tidak bisa mau mengambil catatan amal yang mana. Tapi tiba-tiba datang ibadah puasa memberi syafaat. Di hari kiamat itu kalau kita melihat keterangan hadis-hadis Nabi, itu yang diizinkan pasti diizinkan untuk memberi syafaat itu 3. Syafaat itu pertolongan. Diizinkan oleh Allah memberikan syafaat itu 3. Yang 2 ini dalam satu hadis. Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat. Ketika situasi genting seperti tadi itu, kebaikannya diambil sudah tidak ada lagi, hampir saja dosanya orang yang didolimi ini mau dilemparkan kepada orang yang dolim. Hampir saja di situ datang puasa. Ya Allah, orang ini siang hari meninggalkan apa yang engkau perbolehkan. Makan, minum, hubungan suami istri itu boleh, tapi dia meninggalkannya karena saya, karena puasa. Karena dia puasa, maka izinkan saya memberi syafaat kepada dia. Fasyafi'ni lahu, berikan izin syafaat kepadaku untuk dia. Diizinkan oleh Allah. Itu syafaatnya puasa itu pasti diterima. Syafaatnya Al-Quran juga begitu sama. Quran itu bisa datang, dan dua-duanya itu dikerjakan di bulan Ramadan
secara menyeluruh di mana-mana itu kita dengar orang membaca Al-Qur'an. Kalau selain Ramadan itu tidak seperti Ramadan. Orang baca Al-Qur'an itu tidak seperti Ramadan. Nah, maka dua-duanya ini mudah-mudahan nanti akan memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Sebab tidak bisa memberi syafaat semaunya, itu tidak bisa. Pasti harus dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Dan tiga ini pasti disyafaati. Yang satu syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat yang pasti diterima. Bahkan sebelum rasul-rasul yang lain diberikan izin untuk memberi syafaat kepada umatnya, Nabi Muhammad terlebih dahulu diberikan izin untuk memberi syafaat kepada seluruh manusia. Tidak hanya umatnya saja, seluruh manusia termasuk yang kafir-kafir itu dalam syafaatul udma. Syafaat Nabi ketika di padang mahsyar supaya segera dimulai yaumul hisab, yaumul mizan. Itu semuanya ingin segera dimulai, tidak berani minta kepada Allah langsung karena ketika itu Allah murka, marah, yang sebelum dan sesudahnya tidak pernah Allah marah seperti itu, sehingga tidak berani datang kepada Nabi Adam. Dalam hadis yang sangat terkenal di semua kitab hadis ada cerita hari kiamat, manusia minta syafaat kepada Nabi Adam, tidak bisa, kepada Nabi Nuh tidak bisa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Para rasul ulil azmi itu loh tidak bisa. 5 rasul terhebat, kecuali yang terakhir kepada baginda Nabi, karena Nabi yang mendapatkan izin. Lah niku syafaat yang pasti diterima. Maka 3 itu jadikan perhiasan hidup kita dalam ibadah itu. Puasa, seneng poso. Ibu-ibu biasanya poso Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid. Itu menjadi syafaat bagi kita nanti. Membaca Al-Quran setiap hari malam, ana al-laili wa atrofan nahar. Itu sering kita minta doa, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Berikan kepada kami untuk bisa selalu membaca Al-Quran siang maupun malam. Nah itu karena Quran pasti memberi syafaat. Sama seperti puasa. Puasa ini datang membela orang ini. Bagaimana cara membelanya? Sampeyan yang didolimi, maafkan ini orang yang dolim kepada sampeyan ini, maafkan, ampuni dia kesalahannya kepada Anda, maafkan. Nanti dosa Anda yang lain akan dimaafkan oleh Allah. Poso niki nanti yang berjuang minta kepada Allah, ya Allah maafkan ini, dia sudah memaafkan orang yang berpuasa nih. Poso niki mangke riwa-riwi Pak, minta supaya dua-duanya ini dimaafkan. Yang mendolimi dimaafkan karena puasa, yang didolimi dimaafkan karena dia memaafkan orang yang dolim kepada dia. Tapi kalau sampean tidak mau memaafkan, tidak apa-apa, itu hak Anda. Keadilan Allah akan diberikan kepada Anda. Dosa Anda, karena dia ini orangnya sudah tidak punya kebaikan, maka dosanya Anda itu akan diambil sesuai kadar kedolimannya orang ini, akan diberikan dosa Anda itu dilemparkan kepada dia. Tapi ingat, karena Anda tidak mau memaafkan, maka dosa Anda yang tersisa itu tidak akan dimaafkan oleh Allah. Anda akan dihukum, disiksa karena dosa Anda yang lain itu. Tapi kalau Anda memaafkan, dosa Anda yang lain akan juga dimaafkan oleh Allah. Wah, kalau begitu ya saya maafkan saja, supaya dosa saya yang lain juga dimaafkan oleh Allah. Niku memaafkan niku istimewanya di situ, Pak. Kita memaafkan orang lain itu tidak sia-sia, karena dosa kita akan dimaafkan oleh Allah. Allah malu. Seorang hamba saja mau memaafkan hambanya yang lain, mosok pangeran Tuhan tidak mau memaafkan hambanya? Tidak mungkin. Mosok Gusti Allah kalah hebat dengan hambanya? Tidak mungkin. Allah pasti memaafkan orang yang memberi maaf kepada orang lain itu.
Wa in ta'fu wa tasfahu fa huwa khairul lakum. Kalau kalian mau memaafkan, mau salaman, jabat tangan, nggih. Ulama kita niku kan memilih pendapat yang boleh habis sholat itu salaman itu ya karena supaya orang itu kalau salaman, kata baginda Nabi dalam hadis yang lain, walaupun tidak bercerita ketika sholat, itu ketika dua orang Islam idza laqiyal muslimani fayatasofahani, kemudian duanya itu salaman, itu dosa-dosanya lugur, habis. Oke. Nah itu wong salamannya yo setelah sholat, mboten di tengah-tengah sholat. Setelah sholat itu jangankan salaman, jenengan buka HP juga ndak apa-apa. Buka HP atau nelpon temannya, WA temannya ya ndak apa-apa. Apalagi sekedar salaman untuk menguatkan silaturahim bahwa saya dengan Anda itu tidak ada apa-apa, tidak ada masalah apa-apa. Orang yang konflik saja nih, orang yang ada crash saja, itu kalau mau salaman itu hatinya nanti lumer, Pak. Apalagi sehari ketemu 5 kali, salaman sampai 5 kali, dendam amarahnya itu pasti hilang dengan sendirinya. Tapi kalau tidak mau salaman, males saya. Ya itu masih ada dendam. Oke, dengan salaman itu nanti akan lumer. Mau salaman itu hatinya nanti tiba-tiba saja menjadi tidak ada dendam, sedikit demi sedikit tidak ada kebencian. Niku faedahnya begitu. Jenengan coba saja. Jenengan dengan siapa itu punya hati ndak enak, jenengan coba datangi salaman, itu hati itu sudah beda dengan sebelum salaman, itu sudah beda. Itu yang dimaksud Rasulullah, dosanya itu gugur, itu dosa ghillal lilladzina amanu niku. La taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu, jangan jadikan di dalam hati saya itu ada rasa tidak enak dengan sesama umat ini, sesama orang beriman ini, jangan sampai. Lah itu resepnya diantaranya, terapinya itu mau berjabat tangan itu. Wa in ta'fu wa tasfahu, terusannya niki wa tasfahu, musafahah niki. Kalian mau memaafkan dan kalian mau berjabat tangan. Karena memaafkan saja tanpa mau jabat tangan itu seringkali cuma basa-basi. Ya wis tak sepuro. Tapi salaman ndak mau. Itu hatinya berarti masih ganjel. Makanya biasanya ya kalau gitu salaman. Nah, itu biasanya kan gitu ya. Ayo kalau gitu sekarang salaman, ayo. Anak kecil nih kalau ketika berkelahi, wis ayo minta maaf, wis salaman. Itu salaman itu resepnya Al-Qur'an. Dan dipakai oleh Rasulullah. Orang Islam dengan orang Islam ketika salaman itu dosanya runtuh, jatuh, habis. Karena hatinya diantara mereka berdua itu sekarang sudah baik, barokah salaman. Nah, orang yang memaafkan kepada saudaranya yang meskipun dolim, ini bukan berarti terus menganjurkan, wah nek ngono aku tak dolim ae gak apa-apa, sing penting poso. Nggih. Rasulullah niku Pak, nggih, bukan seperti itu. Kita menghadapi kasus di dunia saja kita sudah puyeng nggih, kepingin segera beres. Apalagi di hari kiamat, Pak. Kasus sekecil apapun di sana itu sedihnya itu berjuta-juta kali lipat sedih di dunia, Pak. Tidak ada bandingan. Kesusahan di sana dengan kesusahan di sini itu tidak ada apa-apanya. Kita susah di sini saja sudah puyeng, wis kepingin ndang lepas dari persoalan, apalagi di sana. Nabi itu saking sayangnya kepada umatnya, itu tidak hanya yang baik-baik saja Pak yang dibela itu, yang diperjuangkan itu. Haris azizun alaihi ma anittum, tenggone laqad ja'akum niku lho nggih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, terakhir surat At-Taubah niku lho. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sampai dipinjamkan Asmaul Husna. Saking welase Kanjeng Nabi dengan umatnya itu, termasuk yang dolim-dolim atau yang perilakunya buruk-buruk itu, asalkan di dadanya itu belum lepas
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku masih diakui umatnya Nabi. Mulane Kanjeng Nabi itu pernah mengatakan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, surga tempatnya. Mengucapkan saja Pak, asalkan dengan hati yang tulus, betul-betul mengimani dan tidak membatalkan kalimat itu. Perilaku jelek seperti apapun, ini sekali lagi bukan mendorong orang untuk berperilaku jelek. Ini jaminan syafaatnya Rasulullah Pak. Jadi dia nanti masuk surganya karena dibelani oleh Rasulullah. Rasulullah itu pernah dikasih tawaran oleh Allah dua pilihan, Muhammad, umatmu separuh aku masukkan surga, yang separuh tidak. Berarti gambarannya coronek kriteria amal Pak. Kalau memakai kriteria amal, umat Kanjeng Nabi itu ndak ada separuh yang masuk surga itu. Allah memberikan kemuliaan, wis tak genepno separuh, wis umatmu mlebu swarga, yang separuh tidak. Atau kamu aku beri syafaat. Kanjeng Nabi tidak tertarik dengan separuh itu karena Kanjeng Nabi sayangnya luar biasa dengan umatnya itu. Beliau ingin semua umatnya itu masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, kata Nabi dalam sabda yang lain. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, kila wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang ikut aku, taat kepadaku, dia masuk surga. Yang durhaka kepadaku, mereka itu yang tidak mau. Panjenengan kalau di Raudhah itu, waktu panjenengan keluar itu di gerbangnya itu ada tulisan melengkung itu hadisnya Nabi yang sangat terkenal. Syafaati li ashabil kabairi min ummati. Niku pembelaan Nabi Pak. Syafaatku itu aku berikan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Ngapunten nek koyok panjenengan ngenten iki cara Kanjeng Nabi wis nek jamaah Masjid Baitul Iman iki sok budal dhewe nduk swarga. Gak perlu dibelani. Kanjeng Nabi ku mbelani sing wong kelakuane niku dosa gede-gede gak karu-karuan, tapi di dalam hatinya dia tidak melepaskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku lho. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah niku dibelani Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi sudah dapat izin syafaat tadi. Saya minta syafaat saja supaya saya bisa mensyafaati seluruh umat saya. Asalkan si ono la ilaha illallah plus ada puasanya tadi itu Pak. Kalau terkait kedoliman, itu terkait dosa besar. Okay. Bahkan kata Nabi itu dalam riwayat yang lain ada tambahan. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saroko. Ini sekali lagi bukan mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Meskipun dia pernah zina, meskipun dia pernah mencuri, tapi imannya la ilaha illallahnya tidak lepas, dia akan dapat syafaat. Cuma syafaat itu kan wonge akeh sing disyafaati Pak. Yo antri nggar siji nopo yok nopo sehingga orang itu bisa masuk neraka terlebih dahulu. Menunggu disyafaati Rasulullah itu yo bisa lama di neraka itu. Padahal sehari di sana itu kata Al-Qur'an itu ada dua di Al-Qur'an itu. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Sehari di sana itu seperti 1000 tahun di sini. Dalam ayat yang lain khamsina alfasanah 50.000 tahun. Lah kalau kasusnya 3 hari nopo gak 150.000 tahun. Bayangkan kita terlilit kasus selama 150.000 tahun nih jajal. Beberapa bulan, beberapa tahun mawon wis nggarai wong stres kadang sampai bunuh diri nek gak duwe iman nih. Apalagi 150.000 tahun dengan beban yang berlipat-lipat.
tidak terhingga dibandingkan beban kasus di dunia. Tempo lamanya itu rasanya lama di sana luar biasa, tempo beratnya itu, kadar beratnya itu juga jauh dibandingkan kadar berat persoalan di dunia. Orang yang dolim ini juga dibelani oleh Rasulullah, Pak. Mboten cuma li ashabil kabairi min ummati, mboten. Dosa besar itu bisa jadi hanya kepada Allah dosanya itu. Nanti Rasulullah yang minta langsung kepada Allah, ya Allah ini umat saya, dia melakukan dosa besar tapi dia di dadanya masih ada la ilaha illallah, mohon dimaafkan. Rasulullah yang berjuang, orangnya sudah nggak diampuni oleh Allah, wis gak seneng nonton modelnya. Tapi kalau yang datang itu kekasihnya, orang yang paling dicintai Allah, minta ini umat saya ya Allah, Gusti Allah ndak tega, ya wis tak sepuro. Itu syafaat seperti itu, Pak. Lah bagaimana dengan orang-orang dolim yang dosanya itu tidak hanya kepada Allah, karena kedoliman itu juga larangan Allah, tapi dia juga terikat dengan sesama manusia. Hukukul adam nih loh, hakul adaminya itu loh, belum diampuni Allah kalau ini belum selesai dengan sesama manusianya. Lah ten mriki niki mekanisme puasa itu nanti datang membela. Gak cuma syafaate Kanjeng Nabi, tapi poso niki kok belani. Karena saya baca di kumpulan hadis dalam kitab Khosaisul Ummah yang dihimpun oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Rasulullah itu ketika Hajjatul Wada, jadi hajinya Rasulullah niku setelah diwajibkan niku nggih sekali niku, Pak. Haji itu diwajibkan tahun ke-8 Hijriah. Haji itu diwajibkan tahun ke-8 Hijriah. Baru wajib dalam syariat Islam, tapi kalau sebelumnya haji itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim, sudah ada. Dalam syariat Islam itu Allah mewajibkan ibadah haji, kemudian ada orang bertanya itu wajibnya tiap tahun atau satu umur sekali. Kata Rasulullah, seandainya aku mengatakan tiap tahun, maka niscaya oleh Allah juga diwajibkan tiap tahun. Tidak, kewajiban haji itu seumur sekali. Nah itu tahun ke-8 Hijriah waktu hadis itu terjadi disampaikan. Tapi Rasulullah baru haji itu tahun ke-10. Karena tahun ke-9 itu sibuk, banyak pertempuran dengan tentara Romawi. Termasuk salah satunya perang Tabuk. Perang Mu'tah, perang Tabuk itu dengan tentara Romawi. Beliau tidak sempat haji tahun ke-9. Baru tahun ke-10 itu beliau haji. Dan itu menjadi haji pertama setelah diwajibkan dan haji terakhir saat beliau hidup. Karena 3 bulan setelahnya Dzulhijjah kan, haji itu kan Dzulhijjah. Wukuf tanggal 9, tanggal 10 Jumroh Aqobah, tanggal 11, 12, 13 baru Jumroh Salasa itu. Lempar 3 jamarat itu. Dzulhijjah bulan terakhir dalam Islam, bulan ke-12. Bulan berikutnya sudah masuk tahun ke-11. Muharram, Safar, Rabiul Awal Rasulullah wafat. Jadi 3 bulan setelah ibadah haji Rasulullah wafat. Itu namanya disebut Hajjatul Wada. Ketika itu Rasulullah itu berjuang di Arafah nih, Pak. Berjuang di tanah Arafah itu supaya umatnya yang dolim itu, niku Kanjeng Nabi niku umatnya sing dolim mawon dipikirno, Pak. Padahal sing dolim dhewe gak mikirno awake kadang-kadang. Wis babalah masih mlebu neraka tak lakonanine. Katila apa awak-awakku dhewe. Orang itu kadang saking putus asanya dengan dirinya sendiri. Seolah-olah dirinya itu dia anggap sudah tidak bisa berubah menjadi orang baik. Akhirnya sampai putus asa. Wis babalah mlebu neraka tak lakoni. Padahal Rasulullah tidak tega. Kita kadang tega dengan diri kita sendiri. Rasulullah tidak tega, Pak. Itu kalau di Al-Quran, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih sayang dengan orang mukmin daripada orang mukmin sayang dengan dirinya sendiri.
Sampai wong dolim niku dipikirno karo Kanjeng Nabi. Sekali lagi bukan mendorong kita untuk berbuat dolim. Minta Rasulullah supaya umatnya yang dolim-dolim itu nanti di hari kiamat diampuni. Di Arafah tidak menemukan jawaban. Sampai geser ke Musdalifah. Jenengan niku biasanya nek ba'da maghrib ngonten niku kan wis ringkes-ringkes. Ibadah haji wukuf niku ringkes-ringkes geser ke Musdalifah. Nanti jamak takhirnya di Musdalifah, maghrib dan isaknya itu. Itu di Musdalifah Rasulullah juga minta, belum ada jawaban. Baru di Mina, dalam hadis itu hari Rabu antara duhur dan asar. Hari Rabu antara duhur dan asar baru ada jawaban dari Allah. Itu sebabnya di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi itu hari Rabu antara duhur dengan asar itu dimasukkan di dalam waktu-waktu yang mustajabah. Karena Rasulullah diijabahi doanya dari Arafah geser Musdalifah itu baru diijabahi di Mina itu pada hari Rabu ba'da duhur, antara duhur sampai asar itu. Jenengan nek duwe hajat nopo doa itu sempatkan juga berdoa, sholat 2 rakaat minta kepada Allah antara duhur sampai asar. Itu Rasulullah diijabahi pembelaan beliau kepada orang dolim. Kalau orang dosa besar tadi sudah, orang yang dolim itu, itu mereka masih terlibat dengan saudaranya itu loh. Yang sulit itu di situ. Kalau dengan Allah itu lebih mudah, Pak. Minta maafnya itu kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Tapi manusia itu kalau urusannya belum beres kan dia tidak mau mengampuni. Manusia itu kan sifatnya, saya dapat apa? Saya mau saja memaafkan, tapi saya dapat apa? Kalau tidak dapat apa-apa enaknya, aku nyepuro deh aku. Nah itu dia baru menerima memaafkan karena dia dijanjikan dosamu akan dimaafkan. Tapi kalau kamu tidak memaafkan, dosamu yang lain akan diadab oleh Allah. Akhirnya dia memaafkan. Itu jawabannya antara duhur dan asar hari Rabu. Mekanisme tadi itu puasa datang memberi pembelaan, akhirnya 2. Itu yang dimaksud kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, itu yang makna fa innahu li wa ana ajzi bihi, sehingga dua-duanya ini masuk surga karena dosanya sudah diampuni dua-duanya oleh Allah. Lah niku Kanjeng Nabi seneng. Umate sing dolim karo sing didolimi podo-podo melbu swarga. Maksudnya apa saya menyampaikan ini? Biasane Pak nggih, wong iku nek wis rada akhir-akhir niku muncul mblenger. Bek-beke terus wis aku tak sekali-sekali gak poso ae lah. Nggih. Meneh ae tak kodok nek wis mari Ramadan. Pegel aku poso ben dina wis. Prailah 2 dina tak gak poso. Lah niku jangan, Pak. Nggih. Jangan. Nggih. Kalau yang terlanjur kemarin tidak puasa, wis jangan ada niatan untuk tidak puasa lagi. Sebab puasa itu posisinya penting seperti itu. Malaikat tidak bisa mencatat mau sehebat apa pahala yang mau dicatat malaikat. Tidak sanggup, saking hebatnya ibadah puasa. Nah niku ngonten. Wa ana ajzibi, sehingga harus Allah sendiri yang memberikan balasan. Balasan paling tinggi itu surganya Allah. Karena orangnya belum diampuni, puasa itu datang memberi pembelaan supaya diampuni dolimnya kepada orang lain seperti itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita di dalam beribadah kepadanya dan diterima. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha
ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah, sama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.